Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahim dari Prodi Manajemen Universitas Islam Kadiri, Kediri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Aprilia Kusumawati. Baik, untuk bab pertama saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup komunikasi bisnis. Jadi teman-teman harus paham nih apa itu komunikasi. Jadi komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain baik secara lisan ataupun tertulis. Jadi ruang lingkup komunikasi bisnis yakni komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang dilakukan dalam suatu lingkungan bisnis baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal di sini bisa dengan karyawan, manajer ataupun pemilik perusahaan tersebut. Dan untuk pihak eksternal itu seperti customer, supplier, investor dan juga dari pihak government atau pihak pemerintah. Yang berikutnya adalah komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi antar pribadi diawali oleh intrapribadi. Proses intrapribadi memiliki 3 tataran berbeda. Pandangan kita mengenai yang pertama diri kita sendiri, yang kedua diri orang lain, yang ketiga pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, ketiga tataran ini berfungsi secara simultan dalam komunikasi antar pribadi. Tiap tataran dapat mengaruhi atau dipengaruhi oleh tataran lainnya. Contohnya, Budi melihat Ani sebagai orang yang jujur, tapi Ani tidak mempercayainya. Nah, di sini secara tidak langsung, Budi menurunkan citra dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah komunikasi dalam berorganisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki makna. Definisi komunikasi dalam berorganisasi adalah proses di mana kelompok atau grup atau organisasi mengirimkan berbagai bentuk informasi atau pesan kepada orang lain, kelompok atau organisasi. Berdasarkan definisi ini, maka baik individu, kelompok atau organisasi dapat bertindak sebagai pengirim atau sender maupun sebagai penerima atau receiver. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah teknologi komunikasi dan informasi dalam new economy. Jadi proses berkomunikasi seseorang atau kelompok tentu telah mengalami perkembangan pesat sejalan dengan majunya teknologi yang diciptakan manusia. Dan pada era sekarang, dalam dunia bisnis, komunikasi secara visual menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia bisnis itu tersendiri. Nah, komunikasi visual sesuai namanya adalah komunikasi melalui indera penglihatan. Komunikasi visual juga dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian proses penyampaian kehendak atau maksud tertentu kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Yang berikutnya adalah perencanaan pesan bisnis. Jadi di sini ada 4 tahap yang bisa teman-teman lakukan dalam proses merencanakan pesan bisnis. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua adalah menganalisis audiens, yang ketiga adalah menentukan ide pokok, dan yang terakhir adalah pemilihan saluran dan media. Nah, di sini teman-teman juga harus memperhatikan nantinya pesan tersebut akan disampaikan lewat media apa saja. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengorganisasian pesan bisnis. Jadi di sini ada 3 penyebab kenapa pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama adalah pesan tersebut bertele-tele. Yang kedua, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Yang ketiga, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Lantas bagaimana solusinya? Di sini ada 4 solusinya. Yang pertama yakni subjek dan tujuan jelas. Yang kedua, semua informasi berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan secara logis. Yang terakhir, semua informasi penting sudah tercakup dalam pembahasan. Yang berikutnya adalah revisi pesan bisnis. Kenapa perlu revisi? Yang pertama, peninjauan ulang atau penyempurnaan untuk antisipasi kesalahan ketik atau kekurangan lainnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan. Yang kedua, hanya sedikit penulis yang bisa menghasilkan sebuah tulisan yang memuaskan pada versi pertama.
Dan berikut adalah tips untuk melakukan revisi. Yang pertama, melatih keterampilan revisi. Yang kedua, memilih kata-kata yang tepat. Yang ketiga, membuat kalimat yang efektif. Dan yang terakhir adalah mengembangkan paragraf. Oke, untuk berikutnya adalah penulisan pesan rutin dan juga good news. Nah, pesan rutin adalah pesan-pesan yang wajib disampaikan yang terjadi dalam perusahaan yang harus dilakukan secepat mungkin. Contohnya adalah pesan terkait pembelian bahan baku, pesan terkait stok barang, dan lain sebagainya. Untuk good news sendiri adalah sebuah kabar baik, berita baik atau berita yang bersifat positif yang dikabarkan oleh seseorang kepada orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya adalah dasar-dasar korespondensi bisnis. Jadi korespondensi bisnis adalah surat menyurat di mana isi pesannya tak lain adalah tentang kegiatan bisnis, di mana fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat bukti tertulis, yang ketiga sebagai alat penyampaian pesan bisnis, yang keempat sebagai bukti sejarah, dan yang terakhir atau yang kelima adalah sebagai wakil bagi pengirim surat. Baik, untuk materi selanjutnya adalah penulisan surat lamaran kerja. Jadi, surat lamaran kerja adalah dokumen tertulis yang dikirimkan bersama CV ataupun resume ke perusahaan untuk melamar kerja. Surat ini juga merupakan tanda pengenal dari pelamar kerja dan juga menjelaskan ketertarikan seseorang kandidat terhadap posisi yang akan dilamarnya. Penulisan surat lamaran kerja juga dapat dilakukan dengan pendekatan AIDA, yakni attention, interest, desire, dan juga action. Yang pertama saya jelaskan dulu attention. Attention merupakan artinya adalah pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, interest. Jadi, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah desire, yakni pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Dan yang terakhir adalah action, yakni pelamar kerja harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam menulis surat tersebut. Yang selanjutnya, penulisan laporan bisnis dan laporan singkat. Penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis adalah hal yang harus diperhatikan, dan berikut laporan bisnis yang dikatakan laporan bisnis yang baik. Yang pertama, harus jelas, komunikatif, dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang logis. Yang ketiga, semua keterangan harus diketahui sebab akibatnya. Yang keempat, sistematis, artinya urutan laporan harus menunjukkan keterkaitan. Yang berikutnya adalah laporan singkat. Laporan singkat adalah laporan yang hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri dari 1 atau 2 halaman saja. Baik, untuk materi yang terakhir yakni negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah bentuk tawar-menawar yang dilakukan antara dua atau lebih entitas perusahaan, lembaga, atau bahkan perorangan dalam sebuah lingkungan bisnis dengan tujuan mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar atas perbedaan pendapat. Karena dalam suatu bisnis kadang timbul pertikaian yang disebabkan perbedaan pendapat karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Nah, kali ini kita beralih ke studi kasus, di mana pada studi kasus kali ini kita akan membahas tentang analisis strategi negosiasi bisnis PT Celebi Sirkuit Teknologi dengan pihak customer. Baik, yang pertama pendahuluan. Jadi perselisihan bisnis yang terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil ataupun perusahaan besar yang dapat menyebabkan kesepakatan bisnis yang dinegosiasikan menjadi tidak diinginkan dari waktu ke waktu. Dalam negosiasi bisnis, seringkali sedikit cara untuk mengetahui bagaimana kesepakatan akan terlaksana dengan baik melalui perundingan dan kesepakatan terhadap kedua belah pihak yang terkait. Pada sebuah negosiasi, terdapat negosiator yang cerdas mengantisipasi ketidakpastian ini
dan melihat potensi perselisihan yang terjadi dengan membangun mekanisme untuk mengatasinya ke dalam kesepakatan mereka. Salah satunya perselisihan antara PT Selebi Sirkuit Teknologi dengan customer. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan komponen elektronik yang menyediakan komponen PCB atau Print Circuit Board atau dapat diartikan papan sirkuit cetak. Permasalahan PT Selebi Sirkuit Teknologi Indonesia, kegiatan produksi utamanya adalah membuat PCB atau Print Circuit Board. Semua produk diproduksi sesuai dengan desain, spesifikasi, dan persyaratan pelanggan. PT ini tidak mendesain produknya sendiri atau dibuat dengan produk standar apapun. Oleh karena itu, terkadang permasalahan yang terjadi apabila aktivitas produksi yang tidak menentu seperti ketersediaan bahan baku, keinginan desain pelanggan mencakup modifikasi atau perbaikan hingga perubahan model yang memerlukan kesiapan waktu dan perencanaan atau permintaan pelanggan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak perusahaan dalam memenuhi produk yang akan dibuat, hingga waktu produksi yang tidak bisa ditentukan, karena terdapat beberapa ketentuan yang diinginkan oleh pelanggan, akan tetapi pihak perusahaan belum bisa memenuhinya atau dapat dikatakan antrian yang tidak bisa terjadwalkan. Di bagian penyelesaian, ini menurut case, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Karena pada perusahaan ini produk yang diproduksi mengikuti keinginan pelanggan, artinya perusahaan tidak mendesain produknya sendiri atau tidak memiliki standar produk, maka yang menjadi kendala adalah proses produksi sulit terjadwalkan, sehingga berdampak pada delivery on time. Menyikapi hal ini, maka perusahaan harus segera mencari solusi agar mereka tidak kehilangan pelanggannya yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang. Negosiasi tentu menjadi hal atau jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini, karena seperti penjelasan case bahwa dengan negosiasi, maka perbedaan persepsi ataupun kebutuhan dapat diakomodasi sehingga nantinya mencapai sebuah kesepakatan demi kepentingan bersama. Dalam kasus ini, yakni demi kepentingan perusahaan, namun juga tidak melupakan kepentingan atau hak customer-nya. Dan negosiator dari PT Selebi Sirkuit memberikan beberapa alternatif negosiasi dengan customer-nya sebagai berikut. Yang pertama, adanya garansi pengiriman berdasarkan kesepakatan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, mempercepat produksi. Yang ketiga adalah memberikan alternatif raw material. Yang keempat adalah pengiriman secara parsial. Kalau kita amati bersama, sebenarnya proses negosiasi yang terjadi adalah bersifat win-lose. Dalam konteks ini artinya ada salah satu pihak yang tidak diuntungkan dalam proses negosiasi ini, yakni dari pihak perusahaan. Tapi karena ada kepentingan yang lebih diutamakan bagi perusahaan, yakni bagaimana mereka tidak kehilangan customer-customer mereka untuk kedepannya, maka perusahaan dengan berani menawarkan alternatif negosiasi tersebut, walaupun hal itu bisa merugikan perusahaan. Demikian teman-teman penyampaian rangkuman materi komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk terus mencari ilmu, terus menuntut ilmu karena ilmu itu lebih baik dari kekayaan. Karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu itu yang akan menjaga kamu di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.